Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sapna. Saya mahasiswa dari STKIP Al-Maksum Langkat, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas psikolog pendidikan yang berjudul Kesulitan dalam Belajar. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi bisa juga merujuk pada masalah psikologis sehingga siswa mengalami kesulitan belajar dalam aktivitas mendengar, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau menghitung. Kesulitan belajar dalam siswa bermacam-macam, baik dalam hal menerima pelajaran, menyerap pelajaran, atau keduanya. Setiap siswa pada prinsipnya mempunyai hak untuk mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Namun, kenyataannya siswa memiliki perbedaan, baik dalam hal kemampuan intelektual maupun fisik, latar belakang keluarganya, kebiasaan maupun pendekatan belajar yang digunakan. Perbedaan itulah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar setiap siswa, sehingga menimbulkan kesulitan dalam belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar biasanya mengalami beberapa hambatan yang ditunjukkan dengan gejala-gejala seperti prestasi yang rendah, di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok. Hasil yang dicapai oleh siswa tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan pada siswa. Telah berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. Selain itu, siswa juga lambat dalam mengerjakan tugas-tugas, di mana siswa selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan. Adapun pengertian kesulitan belajar dari beberapa sumber buku, yang pertama yaitu menurut Suvini tahun 2011. Kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar yaitu belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Dan menurut Rohma 2015, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, menurut Helen tahun 2002, kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya siswa tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Istilah kesulitan belajar. Yang pertama, istilah kesulitan belajar dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan, seperti learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, atau soul learner. Beberapa masing-masing istilah tersebut memiliki definisi tersendiri, yaitu menurut Mulyadi tahun 2010. Yang pertama, learning disorder atau ketergangguan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Dan yang kedua, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Nah, dan yang ketiga, learning dysfunctional atau ketidakfungsian belajar atau adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental atau gangguan alat indera atau gangguan psikolog lainnya. Dan yang keempat adalah underachiever atau pencapaian rendah, adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Dan yang terakhir adalah slow learner atau lambat belajar, adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama.
Karakteristik dan indikator kesulitan belajar. Menurut Mulyadi tahun 2010, kesulitan belajar pada dasarnya dimanifestasikan dalam perilakunya baik aspek psikomotorik, kognitif, maupun efektif. Beberapa perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar adalah yang pertama menunjukkan prestasi belajar yang di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas, dan yang kedua hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, dan yang ketiga lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar, dan yang keempat menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura dusta, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, contohnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, ataupun sedih. Menurut Arifin tahun 2012, beberapa indikator yang menunjukkan anak-anak mengalami kesulitan belajar antara lain yang pertama, peserta didik tidak dapat menguasai materi belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua, peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibanding dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Dan yang ketiga, peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik serta kurang sopan, membandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jenis kesulitan belajar menurut Mulyono 2012, kesulitan belajar secara umum dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disabilities. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa, dan berpikir. Dan yang kedua adalah kesulitan belajar akademik atau academic learning yang mencakup kesulitan membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Adapun menurut Tanjung Sari dan Sukojo tahun 2012, beberapa bentuk kesulitan belajar yang biasanya ditemui dalam kelas antara lain adalah yang pertama, kesulitan dalam memahami cerita. Kesulitan dalam kemampuan menerjemahkan berarti kesulitan memahami soal cerita. Kesulitan dalam kemampuan menerjemahkan ditunjukkan dalam kesalahan dalam menafsirkan bahasa soal. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, siswa harus dapat menemukan apa yang diketahui, apa yang dicari, dan prinsip atau konsep apa yang akan digunakan, serta mencari alternatif lain untuk menyelesaikannya. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada umumnya disebabkan karena siswa tidak mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tidak dapat mengubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika ataupun sebaliknya. Dan yang kedua yaitu kesulitan dalam menggunakan konsep. Konsep menunjukkan pada dasar pemahaman dasar. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengategorikan sekumpulan objek. Siswa dapat mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu mengklarifikasikan atau mengelompokkan benda-benda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengkonkret konsep baru, siswa dapat diberi kegiatan yang memungkinkan mereka mengoptimalkan fungsi panca indera seperti melihat, meraba, mendengar, ataupun mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam menggunakan prinsip. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip terjadi karena tidak memahami konsep dasar yang melandasi prinsip tersebut. Siswa yang memiliki konsep yang digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai suatu butir pengetahuan dasar akan mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan prinsip. Kesulitan belajar menurut Dimyati dan Mujiono, yang pertama adalah faktor internal siswa. Yang pertama, ada pun sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat menjadi lemah. Agar motivasi belajar tidak menjadi lemah, pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Dan yang ketiga, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran.
Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar, maka guru harus menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu agar siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Keempat adalah rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri siswa timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Dalam proses belajar diketahui bahwa untuk prestasi merupakan tahap pembuktian perwujudan diri yang diakui oleh guru dan rekan sejawat siswa. Dan yang kelima, inteligensi dan keberhasilan belajar. Peroleh hasil belajar siswa yang rendah yang disebabkan oleh inteligensi yang rendah atau kurangnya kesungguhan belajar berarti terbentuknya tenaga kerja yang bermutu rendah. Adapun yang kedua yaitu faktor internal siswa. Yang pertama, guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik, tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Dan yang kedua, prasarana atau sarana pembelajaran, meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat fasilitas, laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajar yang lain. Dan yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang dimaksud penilaian adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, atau berhasil. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Dan yang keempat adalah lingkungan sosial siswa. Siswa-siswi di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dikenal dengan lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peran tertentu yang memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Jika seseorang siswa diterima, maka ia dengan mudahnya menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Dan yang terakhir adalah kurikulum sekolah. Kurikulum yang diberlakukan sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Kurikulum sekolah tersebut berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Baik, mungkin sekian dari pembahasan kesulitan dalam belajar. Mungkin masih banyak kekurangan dalam pembahasan ini, tapi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.